Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama soal SKB atau Ukom Bidan mengenai asuhan kebidanan kehamilan bagian yang ketiga. Bagi yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu dan tonton semua videonya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 25 tahun G2 P1A0 hamil 37 minggu datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 30 cm. Puka, kepala belum masuk pintu atas panggul, DJJ 120 kali per menit, HB 10,5 gram per sen. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi besar, B. Anemia ringan, C. Anemia berat, D. Panggul sempit, E. Hipotensi. Jawabannya yaitu B. Anemia ringan. Pada kehamilan trimester 1 dan 3, kadar hemoglobin normal di atas 11 gram per dl. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0 hamil 32 minggu, datang ke PMB dengan keluhan lemah. Hasil anamnesis sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan tampak lemah, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, puka, kepala, DJJ 120 kali per menit, HB 10 gram per dl. Bidan memberikan tablet Fe dan asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 4 minggu, E. 5 minggu. Jawabannya yaitu D. 4 minggu. Evaluasi untuk keefektifan pemberian Fe dan asam folat sebaiknya dilakukan 1 bulan kemudian atau 4 minggu. 1 bulan setelah pemberian Fe dan asam folat, bidan perlu melakukan pemeriksaan hemoglobin kembali. Seorang perempuan umur 27 tahun, G2 P1A0 hamil 36 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering sakit kepala. Hasil anamnesis tidur cukup. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, TFU 30 cm, puka, presentasi kepala, belum masuk pintu atas panggul, DJJ 142 kali per menit, reguler, ekstremitas bawah udim. Bidan melakukan pemeriksaan protein urin dengan hasil menggumpal. Bagaimanakah penafsiran hasil pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? A. Positif 1, B. Positif 2, C. Positif 3, D. Negatif, E. Batas normal. Jawabannya yaitu C. Positif 3. Pada pemeriksaan kualitatif reduksi urin dengan hasil menggumpal, dapat diinterpretasikan hasil positif 3. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2 P1A0 hamil 24 minggu, datang ke PMB untuk kunjungan kehamilan. Hasil anamnesis gerakan janin aktif dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, DJJ 140 kali per menit, balotemen positif. Berapakah TFU yang sesuai pada kasus tersebut? A. Setinggi pusat, B. 3 jari di atas pusat, C. 3 jari di bawah pusat, D. 3 jari di atas simfisis, E. Pertengahan pusat, dan PX. Jawabannya adalah A. Setinggi pusat. Untuk usia kehamilan 24 minggu, jawabannya adalah TFU setinggi pusat. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0 hamil 30 minggu datang ke PMB dengan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis tidak ada keluhan pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg,
nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 28 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin positif 1. Rencana asuhan apakah yang diberikan pada kasus tersebut? A. Tungkai ditinggikan saat tidur, B. Tidur dengan posisi semi-fowler, C. Tidur menggunakan kasur yang lunak, D. Jalan-jalan waktu pagi selama 1 jam, E. Anjurkan merendam kaki dengan air hangat. Jawabannya adalah A. Tungkai kaki ditinggikan saat tidur. Ibu hamil dengan keluhan tungkai bengkak akan mereda dengan posisi kaki lebih tinggi supaya aliran darah balik dari pembuluh darah balik atau vena menjadi lancar karena sudah menjadi fisiologisnya klep pembuluh darah balik pada ibu hamil tonusnya melemah akibat pengaruh hormon progesteron. Seorang perempuan umur 28 tahun hamil 32 minggu datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis sering BAK sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 148 kali per menit, presentasi kepala 3/5. Penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Ibu sering minum air putih, B. Letak kandung kencing berdekatan dengan uterus, C. Peningkatan natrium dan garam dalam tubuh ibu hamil, D. Uterus mulai membesar menekan kandung kencing, E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Jawabannya adalah E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Fisiologis kehamilan trimester 3 adalah terjadi penurunan bagian bawah janin yang akan menekan kandung kemih. Seorang perempuan umur 27 tahun, G2 P0A1, hamil 36 minggu, datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 32 cm, presentasi kepala belum masuk pintu atas panggul, PUKI DJJ 140 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Edukasi gizi seimbang, B. Diskusi persiapan laktasi, C. Informasi tanda bahaya trimester ketiga, D. Konseling persiapan pendamping persalinan, E. Memberikan suntikan tetanus toksoid kedua. Jawabannya adalah C. Informasi tanda bahaya trimester 3. Pada usia kehamilan 36 minggu, seorang G2 P0A1 seperti primipara karena belum pernah melahirkan. Seharusnya bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1 P0A0, hamil 35 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, cemas menunggu persalinannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU 32 cm, presentasi kepala DJJ 140 kali per menit. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Penerimaan diri, B. Kebutuhan seksual, C. Tanda-tanda persalinan, D. Teknik pernapasan, E. Adaptasi psikologi trimester 3. Jawabannya adalah E. Adaptasi psikologi trimester 3. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil umur 24 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 10 minggu, dengan keluhan mual muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU belum teraba, HCG urin tes positif.
Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Makan sering dengan porsi kecil. B. Menghindari makanan yang terasa pedas. C. Menganjurkan makanan tinggi karbohidrat. D. Mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C. E. Meningkatkan frekuensi makan makanan berlemak. Jawabannya adalah A. Makan sering dengan porsi kecil. Dengan makan sedikit dapat mengantisipasi kekurangan nutrisi karena mual yang dirasakan ibu. Seorang bidan desa bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan melalui PWS-KIA. Dalam pencatatan tersebut, diketahui data cakupan K1 bulan ini adalah 85%. Data cakupan K1 bulan lalu 75%. Target K1 di wilayah tersebut adalah 60%. Apakah kesimpulan terhadap status cakupan K1 di wilayah tersebut? A. Baik, B. Jelek, C. Cukup, D. Kurang, E. Meningkat. Jawabannya adalah A. Baik. Seorang bidan bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan yang dilakukan dan situasi kesehatan ibu dan anak melalui PWS-KIA. Hasil pencatatan PWS-KIA tersebut disajikan dalam bentuk grafik untuk kebutuhan pelaporan. Saat ini bidan sedang membuat grafik tentang kunjungan nifas yang dilayani 3 kali oleh tenaga kesehatan. Apakah grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut? A. K1, B. K4, C. KF, D. KN1, E. KN2. Jawabannya C. KF. Terdapat 13 macam grafik dalam PWS-KIA, yaitu sebagai berikut. Seorang perempuan 35 tahun G4 P3A0 hamil 36 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan. Hasil anamnesis tidak ada mules dan nyeri, gerakan janin masih dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, puki presentasi kepala. Belum masuk pintu atas panggul, DCC 142 kali per menit, kontraksi negatif, ekstremitas bawah udim. Hasil inspekulo tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina, porsio masih menutup. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Vasa previa, B. Erosi porsio, C. Plasenta previa, D. Solusio plasenta, E. Kelainan hormonal. Jawabannya adalah C. Plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi di atas atau mendekati ostium cervix interna. Seorang perempuan 30 tahun G2 P1A0 hamil 34 minggu datang ke puskesmas mengeluh keluar gumpalan darah dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis terasa nyeri pada abdomen, gerakan janin dirasakan berkurang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, TFU 34 cm. DJJ positif kurang jelas, palpasi sulit dilakukan ekstremitas bawah urim. Tampak bercak darah berkumpal berwarna hitam. Asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemasangan infus, B. Pemeriksaan USG, C. Bed rest di puskesmas, D. Rujuk ke rumah sakit, E. Kolaborasi dengan dokter. Jawabannya yaitu D. Rujuk ke rumah sakit. Tanda-tanda seperti pada kasus pada soal nomor 43 mengarah pada solusio plasenta, yaitu terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya, dengan tanda gejala perdarahan dengan nyeri, interminen atau menetap. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar untuk diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.